Halo semuanya, kenalin aku Faiza. Di sini aku mau sharing-sharing pengalaman dan cerita sedikit bagaimana aku bisa sampai masuk ke UI jurusan sastra Arab. Jadi awalnya aku ini anak IPA. Waktu SMA aku ini anak IPA. Jadi yang mewadahi aku untuk pindah dari IPA ke IPS untuk belajar pelajaran sosum adalah tempat les aku sendiri, yaitu Inten. Jadi di Inten aku ini belajar pelajaran IPS. Buat yang mau tahu, dulu selama SMA aku ini adalah anak yang sangat bucin sekali ke UI. Pokoknya kampus impian aku waktu itu bener-bener cuma satu, sampai sekarang juga cuma satu, yaitu kalau di Indonesia aku bener-bener cuma mau masuk ke UI. Jalur masuk UI itu ada macam-macam, ada SNMPTN, ada PPKB, ada UTBK SBMPTN, dan ada SIMAK. Saat awal Februari 2019 lalu itu kan pembukaan SNMPTN. Alhamdulillah aku dapat kuotanya untuk 50% anak atau 40% ya yang dapat mengisi SNMPTN. Dan alhamdulillah aku dapat meskipun aku sama sekali nggak mikirin, karena aku emang benar-benar cuma mau jurusan kuliahnya IPS. Jadinya SNMPTN tidak terlalu aku pikirkan. SNMPTN aku juga hanya memilih jurusan IPS meskipun tidak mungkin keterima. Setelah aku cari lagi, ternyata ada jalur lain yang memungkinkan anak IPA pindah ke IPS dengan cara undangan, yaitu PPKB. Untuk PPKB itu sendiri, kalau untuk anak IPA sangat diperbolehkan sekali untuk mengambil jurusan IPS. Di website-nya nanti tertulis, jurusan yang boleh diambil anak IPA. Tertera dari rumpun saintek sampai rumpun sosum, semuanya boleh diambil sama anak IPA. Dan untuk anak IPS itu sendiri, seperti yang kita semua ketahui, hanya bisa mengambil jurusan IPS. Dan alhamdulillah tahun lalu sekolah aku pun juga dapet kuota PPKB. Namun karena kayaknya ya sekolah aku itu swasta dan di luar daerah DKI Jakarta, jadinya kuotanya cuma dikasih 8 untuk sekolah aku. Nah, di sini aku alhamdulillah kebagian kuota PPKB setelah rebutan sama siswa-siswa lainnya. Kalau misalnya di sekolah aku, anak yang boleh didaftarkan ke PPKB itu hanya anak yang bisa didaftarkan ke SNMPTN. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nggak terdaftar di SNMPTN, itu tidak bisa mendaftarkan PPKB, karena pada saat mendaftar PPKB itu dimasukkan nomor SNMPTN. Itu sih kata sekolah aku dulu. Cuma kata teman-teman aku yang dari SMA lain ada yang bilang boleh. Jadi mungkin tergantung sekolah teman-teman masing-masing. Tahun lalu aku benar-benar berharap banget bisa masuk UI lewat jalur PPKB. Benar-benar seberharap itu, karena menurut aku PPKB itu kuota bisa keterimanya besar, karena tidak semua sekolah bisa daftar PPKB, dan tidak semua anak dalam satu sekolah yang boleh daftar PPKB itu boleh ikut PPKB karena ada kuotanya tersendiri. Itu yang membuat harapan aku untuk masuk UI lewat PPKB itu lebih besar. Untuk penerimaan PPKB itu sendiri itu juga unik. Yang pertama itu tentu aja kita masukin nilai seperti SNMPTN. Dan yang kedua itu sangat didukung sekali oleh pemasukan piagam-piagam penghargaan yang pernah kita dapat waktu SMA. Dan yang ketiga yang bikin aku waktu itu berharap banget bisa keterima lewat PPKB itu adalah ada motivational statement-nya. Jadi di situ kita disuruh bikin esai, dan esainya itu adalah tentang mengapa kita harus masuk UI dengan jurusan tersebut melalui jalur PPKB. Dan itu semacam motivational statement gitu. Kalau misalnya kita mau masuk Oxford atau Harvard, itu kan kita kasih motivational statement. Kita ceritakan diri kita seperti apa, prestasi kita apa, dan kenapa kita harus masuk sana. Jadi itu yang bikin aku waktu itu sangat berharap dan sangat yakin dengan aku bisa keterima lewat PPKB UI waktu itu. Singkat cerita, waktu pengumuman PPKB UI yang aku harapkan sangat keterima dan aku kira bakal keterima karena semua orang sudah meyakini aku bakal keterima, ternyata aku ditolak. Dan hari itu benar-benar hari terpuruknya aku nangis seharian, nangis terus sampai aku dimarahin sama ibu aku karena aku nangisnya terlalu kencang, terlalu nangis sebegitunya. Dan ya udah, hari itu aku lewati dengan penuh keterpurukan dan kesedihan. Dan setelah itu aku belajar lebih keras lagi. Yang sebelum PPKB sebenarnya aku sudah belajar keras gitu kan untuk SBMPTN. Cuma semenjak ada PPKB aku jadi kayak lebih lebih belajarnya tuh lebih santai gitu, karena aku pikir aku bakal keterima PPKB. Dan setelah nggak keterima, akhirnya aku belajar, bener-bener belajar terus. Aku belajar dari pagi sampai malam. Dan setelah UN itu kan libur sekolah, jadi aku bener-bener ikut les dari pagi sampai malam. Pagi, siang istirahat, lanjut sampai malam. Terus kayak gitu setiap hari sampai sakit kepala segala macem itu aku tetap jalanin. Jadi kan tahun lalu, tahunnya aku UTBK itu 2 kali.
Jadi UTBK pertama aku dapet di IPB dan UTBK kedua aku dapet di salah satu SMK di Kota Depok. UTBK pertama itu waktu itu soalnya itu sangat mirip sekali dengan soal yang aku pelajari selama ini, dari tryout online, dari tryout tempat les yang aku ikuti. Bedanya adalah dia soalnya lebih di-update lagi. Jadi kalau misalnya matematika itu biasanya soal ratusan, di UTBK itu ribuan, seperti itu. Singkat cerita, waktu 10 hari kemudian pengumuman, nilai aku tidak memuaskan. Bagi aku tidak memuaskan sama sekali. Cuma mendapat angka 585. Dan itu bikin aku belajar lebih keras lagi. Istirahatnya itu hampir nggak ada karena aku bener-bener belajar. Lanjut ke UTBK 2, soalnya sama aja sama UTBK 1, cuma beda angka. Dan alhamdulillahnya nilai aku naik jadi 620-an. Itu kalau dihitung sama tempat les aku. Terus bagian yang agak bikin aku pusing itu adalah waktu pemilihan SBMPTN itu sendiri. Karena pilihannya cuma boleh 2. Waktu itu selain UTBK, kita juga disaranin untuk ikut ujian mandiri seperti SIMAK UI, UTUL UGM, Mandiri Undip, Mandiri ITB. Itu sangat disaranin bagi kalian-kalian dan aku dan kita semua yang ingin masuk ke PTN. Tapi karena waktu itu aku sangat ingin masuk ke UI, jadinya aku cuma daftar 1. Cuma daftar ke SIMAK UI. Kenapa aku cuma daftar ke SIMAK UI? Karena waktu itu aku tanya ke ayah aku. Aku tanya apakah aku harus mengikuti SIMAK UI dan ujian mandiri lainnya. Tadinya sih ayah aku memperbolehkan. Terus ayah aku jawab, kalau menurut papi, lebih baik kamu pilih SIMAK UI saja. Karena yang papi tahu, kamu itu dari dulu cuma mau masuk UI. Kalau misalnya kamu sudah menentukan satu pilihan, udah langsung kejarnya ke situ aja. Nggak usah kasih kesempatan di tempat lain. Karena khawatir kalau misalnya kita kasih kesempatan di tempat lain, apa yang selama ini kita kejar, kita malah nggak dapat. Dan itu sih yang kata-kata yang memotivasi aku, dan akhirnya membuat aku untuk cuma daftar ke SIMAK UI. Tapi kalian nggak boleh tiru, apalagi terutama untuk kalian-kalian yang sangat ingin dapat PTN dimanapun. Itu PTN tuh bagus semua. PTN bagi aku dimanapun bagus, pasti PTN itu bagus. Cuma aku itu emang pengen banget masuk UI kayak gitu. Singkat cerita, waktu pendaftaran SBMPTN yang aku bilang susah tadi itu, aku bingung dengan nilai aku yang 620-an itu, aku bisa masuk mana di UI. Sebenarnya sih dari dulu aku udah punya 3 pilihan. Yang pertama itu hukum UI, yang kedua itu psikologi UI, yang ketiga itu sastra Arab UI. Cuma kalau di SBMPTN itu cuma boleh pilih 2, nggak kayak SBMPTN tahun-tahun sebelumnya pilih 3. Sedangkan menurut aku sendiri, nilai aku itu untuk masuk ke UI, nilai aku itu lumayan rendah. Akhirnya aku tanyalah ke orang tua aku, itu benar-benar kalian juga nanti waktu daftar SBMPTN atau SNMPTN, kalian pilih yang menurut orang tua kalian aja. Sebenarnya waktu PPKB kemarin yang aku daftar psikologi dan aku nggak keterima itu, orang tua aku itu sangat mendukung sekali aku untuk masuk sastra Arab UI. Cuma ya aku menentang, aku maunya waktu itu masuk psikologi, dan akhirnya nggak keterima. Padahal waktu itu orang tua aku yakin banget kalau aku masukin PPKB UI sastra Arab, itu pasti meskipun kursinya cuma 8, aku masuk salah satunya. Itu kata orang tua aku sih waktu itu kayak gitu. Cuma ya emang sangat benar banget gitu, sangat-sangat benar sekali untuk mengikuti kata orang tua. Jadinya di SBMPTN ini aku cobalah tanya ke orang tua aku, Peh, kalau seandainya Faiza daftar sastra Arab UI sama Unpad untuk SBMPTN gimana? Dan itu sangat didukung sekali oleh orang tua aku, bener-bener mereka sangat mendukung banget. Akhirnya malam itu yang bener-bener aku kayaknya H-2 sebelum penutupan pendaftaran SBMPTN, aku daftarlah ke sastra Arab UI dan Unpad sesuai dengan keinginan aku sendiri yang sebenarnya udah terpikirkan dari lama untuk masuk sastra Arab dan restu orang tua. Dan tibalah saatnya hari pengumuman SBMPTN itu, aku inget banget hari Rabu tanggal 9 Juli 2019. Itu merupakan hari tertakut bagi aku. Dari aku bangun tidur, itu aku udah takut banget. Karena ditolak PPKB itu aku nangis sampai meraung-raung. Sampai-sampai tetangga itu kayaknya dengar. Ibu aku juga marah karena aku nangis kayak gitu. Itu benar-benar hari tersakit aku sih PPKB. Jadinya waktu hari pengumuman SBM itu, aku keinget yang PPKB itu terus. Jadi tanggal 9 Juli itu juga, salah satu teman aku ada yang bilang, daripada pusing-pusing, mendingan kita ke mall yuk. Habis itu ya udah ke mall lah, kita nonton dari siang sampai jam setengah 3 kita makan. Sambil makan akhirnya jam 3:15 makanan udah gak kelen tuh. Ampun ya Allah, senang banget makan ya Allah. Akhirnya jam 3 dan kita sama-sama buka pengumuman. Itu aku ingat banget, aku buka bareng sama teman aku yang masuk Unpad sekarang. Waktu itu kita berdua udah mau nangis banget. Dia bilang ke aku,
Fine, kita bukanya bareng-bareng ya. Terus dia peluk aku, dia pegang HP-nya, dia pencet submit untuk login, kira-kira pengumuman itu keterima atau enggak. Dan aku juga ikutan mencet, tapi aku nggak ngeliat juga. Terus tiba-tiba dia teriak-teriak karena dia keterima. Alhamdulillah dia keterima juga di Unpad. Terus aku cek HP aku, ternyata ding 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 ding, aku belum mencet sama sekali. Gitu ya, rasanya waktu itu loading lama banget, loading, akhirnya kebuka. Terus aku langsung shock karena, dan di situ aku benar-benar nangis banget karena aku benar-benar ingin sesuatu itu, dan selama ini aku kejar dengan sampai aku sakit-sakitan belajar, sampai orang tua aku pun capek ngeliat aku belajar terus gitu, sampai dibilang kamu capek gak sih belajar terus, orang tua aku sampai kasihan sama aku, dan aku pun sampai sakit segala macem, tiap hari pulang malam, hujan-hujanan aku tetap berangkat les. Itu bener-bener aku langsung nangis, ingat semua perjuangan aku waktu itu, nangis. Aku nelpon orang tua aku sambil nangis-nangis bilang kalau aku keterima, dan orang tua aku pun juga nangis-nangis di rumah, mereka pelukan berdua nangis karena mereka, alhamdulillahnya mereka emang bener-bener bangga banget, ternyata emang bener kalau ngikutin pilihan orang tua itu waktu itu langsung keterima. Jadi tips dari aku, kalian gak boleh santai, apalagi kalau kalian udah menentukan tujuan kalian apa, apakah itu kalian mau masuk PTN misalnya UI atau apapun itu, atau perguruan tinggi luar negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang kalian emang pengen banget masuk di situ, jadinya kalian harus kejar kayak gimana caranya pun kalian harus kejar dengan cara yang benar kayak gitu. Dan yang kedua, kalian itu harus ikutin saran orang tua, karena saran orang tua itu ternyata sangat terbukti menurut cerita aku yang tadi kayak gitu. Jadi itulah cerita dari aku yang bisa aku kasih ke kalian. Jadi buat kalian yang suka sama videonya, silahkan di like, terus habis itu di subscribe, habis itu udah kalau mau komen aja terserah. Makasih semuanya, dadah.